Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang split spectrum. Nah, untuk keanggotaan ada saya Jabir dengan NIM D4210121, ada Hadi Wibowo dengan NIM D400210138, ada Hikmal Dika Yoga Prasetyo dengan NIM D400210146, dan yang terakhir ada Helmi Anaka Oki Pradana dengan NIM D400210152. Oke, baik, untuk berikutnya di pembahasan spektrum ini kita akan bahas tentang definisi spektrum, terus sejarah, cara kerja, manfaat dan kegunaan, kelebihan, jenis-jenis dan kelebihan dan kekurangan dari tiap jenis split spektrum. Oke. Yang pertama, apa itu split spektrum? Spektrum adalah sebuah teknik komunikasi yang memanfaatkan spektrum frekuensi yang lebih lebar daripada yang diperlukan untuk mengirimkan data. Split spectrum juga merupakan sebuah teknik komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan sinyal komunikasi pada rentang frekuensi yang lebih lebar daripada yang diperlukan secara normal. Tujuan utama dari split spectrum adalah untuk mengurangi gangguan dan interferensi dalam komunikasi nirkabel, dan juga untuk mengurangi atau menghindari gangguan dan interferensi yang bisa muncul dalam kanal komunikasi. Oke, selanjutnya adalah sejarah split spectrum. Sejarah spread spektrum dimulai pada awal abad ke-20 dengan penelitian oleh sejumlah ilmuwan. Pada tahun 1940-an, akademis seperti Hedy Lamarck dan George Cantley mengembangkan sebuah sistem komunikasi yang menggunakan teknik frekuensi hopping atau loncatan frekuensi untuk menghindari pemotongan sinyal oleh musuh dalam Perang Dunia Kedua. Sistem ini memberikan dasar bagi pengembangan spread spectrum. Pada awal 1950-an, seorang insinyur bernama Claude Shannon mempelajari teori informasi dan menyadari potensi spread spectrum dalam mengurangi gangguan pada komunikasi. Namun, implementasi praktis spread spectrum tidak menjadi populer pada tahun 1960-an ketika ilmuwan seperti Paul Baran dan Donald Davis mengeksplorasi teknik spread spectrum untuk jaringan komputer. Kemudian, pada tahun 1980-an dan 1990-an, spread spectrum menjadi sangat penting dalam komunikasi nirkabel dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk militer, telekomunikasi, dan jaringan komputer. Teknologi seperti CDMA atau Code Division Multiple Access dan WLAN atau Wireless Local Area Network menggunakan prinsip spread spectrum untuk mengirimkan data dengan efisien dan keandalan yang lebih tinggi. Sejak itu, spread spectrum terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi nirkabel. Spread spectrum telah menjadi bagian integral dari komunikasi nirkabel modern yang memiliki peran mengatasi masalah interferensi, keamanan data, dan kapasitas jaringan yang lebih tinggi. Selanjutnya, cara kerja spread spectrum. Yang pertama, sinyal informasi diterjemahkan ke dalam bentuk digital. Kedua, sinyal digital tersebut kemudian diubah menjadi bentuk analog menggunakan modulasi. Selanjutnya, sinyal analog tersebut kemudian diubah menjadi sinyal spread spectrum dengan cara mengalihkan sinyal analog tersebut dengan sinyal atak yang dihasilkan oleh pseudo random. Yang keempat, sinyal spread spectrum tersebut kemudian ditransmisikan melalui media transmisi seperti gelombang radio. Dan yang terakhir, pada penerima, spektrum sebaran sinyal tersebut diubah kembali menjadi sinyal analog menggunakan demodulisasi. Manfaat dan kegunaan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dan kegunaan dari split spectrum. Pertama adalah anti interferensi. Salah satu manfaat utama dari split spectrum adalah kemampuannya untuk mengurangi atau menghindari gangguan dan interferensi yang bisa muncul dalam kanal komunikasi. Dengan menyebarkan sinyal melalui rentang frekuensi yang lebih luas, split spectrum dapat mengurangi dampak interferensi dari sumber-sumber lain seperti sinyal interferensi atau noise. Yang kedua, keamanan.
Speed spectrum juga digunakan untuk meningkatkan keamanan komunikasi dengan menyebarkan sinyal pada frekuensi yang lebih luas dan menggunakan teknik enkripsi. Speed spectrum dapat mengurangi risiko penyadapan atau pencegatan sinyal oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini membuat teknik speed spectrum populer dalam aplikasi seperti komunikasi militer, komunikasi satelit, dan jaringan nirkabel yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Ketiga adalah anti-jamming. Speed spectrum efektif dalam menghadapi serangan jamming yang bertujuan mengganggu sinyal komunikasi dengan menyebarkan sinyal melalui rentang frekuensi yang lebih luas. Speed spectrum membuatnya lebih sulit bagi pihak yang tidak berwenang untuk merusak dan atau memblokir transmisi komunikasi. Yang keempat, redundasi dan keandalan. Speed spectrum informasi dikodekan dan disebarkan melalui beberapa frekuensi. Hal ini menciptakan redundasi dan memungkinkan pemulihan yang lebih baik dari kesalahan transmisi. Jika suatu frekuensi mengalami gangguan atau kehilangan sinyal, informasi masih dapat diterima melalui frekuensi lainnya, meningkatkan keandalan dan kualitas komunikasi. Yang kelima, kapasitas kanal yang tinggi. Dengan memanfaatkan rentang frekuensi yang lebih luas, spektrum dapat meningkatkan kapasitas kanal komunikasi. Hal ini memungkinkan transmisi data yang lebih banyak secara bersamaan dan mendukung komunikasi simultan dalam satu kanal. Yang keenam, aplikasi dalam jaringan nirkabel. Spektrum telah digunakan secara luas dalam teknologi jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan teknologi seluler. Teknik ini memungkinkan banyak perangkat komunikasi secara bersamaan dengan mengurangi interferensi dan meningkatkan keamanan komunikasi. Dalam keseluruhan, speed spectrum memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan keandalan dan kualitas transmisi dalam sistem komunikasi. Ini ada jenis-jenis spektrum. Yang pertama adalah frekuensi hopping spektrum atau FHSS. Teknik ini melibatkan perubahan frekuensi sinyal secara cepat dan teratur. Sinyal informasi dipindahkan secara acak dari suatu frekuensi ke frekuensi lain dalam urutan tertentu yang diketahui oleh pengiriman dan penerima. Ini juga ada blok diagram dari pengiriman sinyal informasi menuju modulasi, menuju frekuensi hopping, frekuensi generator, lalu ke pengubah frekuensi, lalu ke penguat daya, lalu ke antena. Yang kedua, ada penerimaan dari penerimaan antena itu langsung ke penguat daya, lalu pengubah frekuensi, terus ke direktor sinkronisasi, pemindai frekuensi, lalu ke pemodulasi demodulator atau lalu ke pemulihan sinyal informasi. Yang kedua ada Direct Sequence Spectrum atau DSSS. Dalam DSSS ini, sinyal informasi diperluas menggunakan urutan kode panjang yang dikenal sebagai kode chip. Kode chip ini diterapkan pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada kecepatan asli sinyal informasi. Blok diagramnya ada pengiriman sinyal, lalu ada sinyal informasi, lalu ke modulasi, lalu ke pengodean spektrum, lalu ke modulasi Barker code, lalu ke penguat daya, lalu ke antena. Untuk penerima dari antena langsung ke penguat daya, langsung ke demodulasi prekode, langsung ke pemulihan sinyal. Yang ketiga ada chip spektrum atau CSS. CSS ini melibatkan modulasi frekuensi yang berubah secara linear seiring waktu. Sinyal ini diperluas dalam rentang frekuensi yang lebih luas dengan menghasilkan chirp atau suara frekuensi yang rendah. Blok diagramnya adalah untuk pengirim sinyal informasi, lalu ke pemodulasi chirp, langsung ke penguat daya dan ke antena. Sedangkan untuk penerima itu dari antena langsung ke penguat daya, lalu ke demodulasi chirp langsung ke pemulihan sinyal informasi. Yang terakhir nomor 4 yaitu time hopping spectrum atau THSS. THSS ini melibatkan pemindahan sinyal informasi dalam interval waktu yang sangat singkat yang dikenal sebagai time slot.
Sinyal informasi diacak dengan menggunakan urutan waktu yang kompleks. Untuk blok diagramnya untuk pengirim ada sinyal informasi, lalu ke pemodulasi time hopping, lalu ke penguat daya dan ke antena. Sedangkan untuk penerima ada dari antena ke penguat daya, lalu ke demodulasi time hopping, lalu ke pemulihan sinyal informasi. Di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu dari frekuensi hopping spektrum, kelebihannya antara lain meningkatkan keamanan komunikasi karena perubahan frekuensi yang cepat dan acak, mengurangi interferensi dari sumber-sumber interferensi yang tetap, meningkatkan ketahanan terhadap pemantauan yang tidak sah. Kekurangannya di sini ada membutuhkan sinkronisasi waktu yang akurat antara pengirim dan penerima, memerlukan bandwidth yang lebih luas karena frekuensi berubah-ubah. Yang kedua ada direct sequence spectrum, kelebihannya antara lain tahan terhadap interferensi dan gangguan, termasuk interferensi frekuensi sempit, memberikan keamanan tambahan melalui teknik penyembunyian sinyal. Dapat mengoperasikan beberapa penggunaan dalam waktu bersamaan atau multi-access. Kekurangannya antara lain membutuhkan bandwidth yang lebih luas untuk menghasilkan kode chip yang efektif. Yang kedua, rentan terhadap serangan yang menggunakan kode yang sama. Yang ketiga ada chirp spectrum atau CSS. Kelebihannya antara lain tahan terhadap gangguan frekuensi dan interferensi, meningkatkan ketahanan terhadap multipath coding dalam komunikasi nirkabel, dapat menggunakan dalam lingkungan dengan banyak objek refleksi sinyal. Kekurangannya membutuhkan pemroses sinyal dan kompleks untuk mengkode sinyal chirp, membutuhkan bandwidth yang lebih luas untuk menghasilkan rentang frekuensi yang luas. Yang terakhir ada time hopping spectrum atau THSS. Kelebihannya antara lain tahan terhadap interferensi dan multipath fading yang dapat mendukung banyak pengguna dengan menggunakan algoritma pengaturan waktu yang berbeda. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan presisi waktu yang tinggi seperti lokalisasi. Kekurangannya memerlukan sinkronisasi waktu yang tepat antara pengirim dan penerima, memerlukan pemrosesan sinyal yang kompleks untuk menyusun ulang sinyal yang tersebar. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4 tentang split spectrum. Kurang lebih mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.